Coba deh bayangin, perpustakaan sekolah yang ideal di zaman sekarang itu kayak gimana sih? Nah, ternyata Indonesia lagi menyiapkan semacam cetak biru baru loh buat mendefinisikan ulang apa itu perpustakaan sekolah yang hebat. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Yang ada di balik perubahan besar ini adalah perpustakaan nasional. Dan ini bukan sekedar saran ya, tapi mereka benar-benar menetapkan standar baru yang komprehensif untuk semua perpustakaan tingkat atas, SMA, SMK, dan madrasah aliyah di seluruh Indonesia. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apakah perpustakaan hebat itu artinya cuma punya tumpukan buku yang lebih banyak? Atau ada sesuatu yang jauh lebih fundamental yang berubah? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus bongkar dulu apa sih sebenarnya isi dari cetak biru perpustakaan yang baru nih. Oke, nama resminya adalah instrumen akreditasi. Tapi biar gampang, anggap aja ini kayak kartu skor yang super detail buat menilai kualitas sebuah perpustakaan. Dan yang penting, catat tanggalnya. Aturan baru ini bakal resmi berlaku secara nasional mulai 2 Januari 2026. Tapi, kenapa sih pemerintah sampai repot-repot bikin kartu skor segala? Ternyata, ini bukan cuma soal aturan perpustakaan. Ini adalah bagian dari sebuah misi nasional yang jauh lebih besar. Nah, misi besarnya itu berpusat pada sesuatu yang namanya IPLM, atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Sederhananya, ini adalah skor literasi nasional. Angka inilah yang jadi rapor utama untuk mengukur seberapa berhasil pendidikan di tiap-tiap provinsi. Dan ini bukan cuma wacana loh, kebijakan ini udah mulai jalan di lapangan. Contohnya di Sumatera Barat, mereka udah mulai bergerak nih, mengumpulkan data langsung dari setiap perpustakaan sekolah yang ada di wilayah mereka. Kutipan dari surat resmi ini memperjelas semuanya. Di situ dibilang kalau partisipasi setiap perpustakaan sekolah bakal langsung mempengaruhi nilai IPLM provinsi mereka. Intinya apa? Kinerja setiap perpustakaan sekolah sekarang punya dampak yang nyata dan terukur. Jadi, ini dia strategi besarnya. Dengan mendorong kualitas perpustakaan jadi lebih baik lewat standar yang ketat, harapannya skor literasi nasional juga bakal ikut terkerek naik. Sebuah hubungan sebab akibat yang dirancang dengan sangat jelas. Oke, strateginya kita udah paham. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang dinilai di dalam kartu skor itu? Yuk kita intip isinya buat lihat apa yang jadi prioritas pemerintah. Nah, disinilah letak perubahan paling besarnya. Coba lihat grafik ini. Komponen pelayanan perpustakaan itu bobotnya paling jumbo, 35%. Ini jauh banget di atas komponen lain, bahkan lebih dari 3 kali lipat bobot untuk infrastruktur fisik. Perbandingan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pesannya jelas banget, standar baru ini jauh lebih menekankan apa yang perpustakaan lakukan, bukan sekedar apa yang perpustakaan miliki. Layanan aktif dan program-program untuk siswa bobotnya 35%, sementara gedung dan perabotan cuma 10%. Oke, jadi pelayanan itu penting banget. Tapi gimana cara ngukurnya? Kan kedengarannya abstrak. Nah, mari kita lihat gimana kriteria ini dipecah jadi penilaian yang konkret. Kita ambil satu contoh aja ya, biar kebayang. Misal, untuk komponen koleksi perpustakaan. Buat dapat nilai tertinggi, perpus itu nggak cuma harus punya lebih dari 1.500 judul, tapi komposisi buku fiksinya juga harus pas, tepat 25%, nggak kurang, nggak lebih. Bahkan harus punya dokumen kebijakan tertulis yang detail. Ini nunjukin betapa spesifiknya penilaiannya. Nah, untuk komponen pelayanan yang bobotnya paling gede tadi, ini nih syaratnya buat dapat nilai A. Perpustakaan harus jadi pusat kegiatan. Mereka harus bikin acara literasi, sesi bimbingan membaca kritis, bahkan lokakarya anti plagiarisme. Jelas ya, ini bukan lagi sekedar tempat pinjam dan balikin buku. Terus, buat sekolah-sekolah, prosesnya gimana? Sebenarnya alurnya udah dibikin cukup jelas. Ada 4 langkah utama, isi kartu skornya, kumpulin bukti-buktinya, bikin profil perpustakaan, dan terakhir, unggah semuanya ke portal online nasional yang namanya Sipapi. Prosesnya terstruktur dan terjadwal. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Gimana semua ini akan dijalankan secara serentak di seluruh negeri? Mini masa ini nunjukin banget betapa cepat dan terkoordinasinya peluncuran strategi ini. Mulai dari penetapan resmi di bulan Juli, pengumpulan data di provinsi pada bulan Oktober, sampai nanti pemberlakuan penuh di seluruh negeri pada awal Januari 2026. Gerakannya cepat. Pada akhirnya, semua standar yang kelihatannya rumit ini bisa kita rangkum dalam 6 komponen inti. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Keenam komponen ini bukan cuma sekedar daftar periksa.
Ini tuh semacam resep. Ya, resep untuk mengubah perpustakaan dari tempat yang pasif menjadi sebuah pusat pembelajaran yang aktif, dinamis, dan modern. Pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita renungkan adalah, dengan adanya kerangka acuan yang sejelas dan seambisius ini, kira-kira bagaimana ya dampaknya nanti dalam membangun generasi pembaca, pemikir kritis, dan kreator baru di seluruh Indonesia? Tentu, hanya waktu yang bisa menjawabnya.